Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata kenapa Partai Golkar sekarang ini seolah diacak-acak sana sini begitu. Ada yang setuju dan ada yang tidak begitu. Ada yang mendukung si A, si B dan si C begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa persoalan-persoalan politik ini pasti ada sesuatu yang kemudian ya tidak selurus apa yang kita bayangkan begitu ya. Partai Demokrat sekarang belum menyatakan mendukung siapa begitu. Tapi ya dari semua kader-kadernya dan konstituennya ya akan segera ada munaslup begitu ya. Bahkan ini didukung oleh beberapa kader-kadernya sendiri begitu. Bahkan politikus senior Yoris Rewaya anggap kondisi Golkar tidak baik-baik saja hari ini ya. Kalau misalnya ya melakukan munaslup, ya itu kan seharusnya persyaratannya harus ada dukungan dua pimpinan daerah di situ begitu ya, atau tiga lah ya di situ. Tetapi kalau kita melihat bahwa persoalan-persoalan seperti ini, kalau didorong itu adalah Airlangga untuk menjadi calon presiden, ya sah-sah aja. Tapi mau bergabung kepada siapa? Coba bayangkan begitu ya. Apakah kader-kadernya atau yang lain atau konstituennya begitu kan atau simpatisannya apakah sudah muat dengan kepemimpinan itu begitu. Pada akhirnya mendukung si A tidak, mendukung si B tidak begitu, mendukung si B tidak, tetapi masih menunggu polanya begitu. Kalau ingin menang lagi begitu kan, menjadi kekuatan terbesar Partai Golkar hari ini, ya seharusnya kontestasi politik itu di satu sisi ya kita harus mendukung Anies Baswedan atau Pak Prabowo di situ begitu. Kira-kira seperti itu menarik begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen ini. Saatnya Golkar bergerak, jangan sampai ya partai dikuasai segelintir orang dan mengambil kebijakan yang tidak sesuai kehendak mayoritas pengurus ya. Bisa saja seperti itu begitu. Maka Partai Golkar ini kan besar di situ begitu. Harus melakukan perubahan seperti tahun 2024 di mana Golkar menjadi pengontrol pemerintah. Akhirnya suara naik dan tidak ditinggalkan konstituennya. Kita tunggu saja ya. Partai yang dulu begitu berpengaruh menentukan arah hidup bangsa sekarang cuma jadi partai ya membel yang bisa mengikor ke rezim ya. Ini menyedihkan kalian ya Partai Golkar. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu ya. Banyak sekali pasti dorongan-dorongan seperti Pak Airlangga begitu kan sudah menjadi ketum, seharusnya ada yang mengatakan mundur sana sini begitu kan begitu ya. Tetapi inilah persoalan-persoalan politik di tubuh Partai Golkar begitu ya. Tetapi menurut saya pribadi Partai Golkar itu sangat kuat hari ini begitu ya. Wajar kalau memang dia berkoalisi misalnya dengan Pak Prabowo di situ menjadi wakilnya ya tidak menjadi masalah begitu kan. Ya kalau Pak Airlangga sendiri menjadi capres begitu saya rasa jauh begitu kan. Elektabilitasnya juga tidak bisa di situ begitu ya. Lah kok bisa anggota DPD RI cawi-cawi di partai politik ya? Anomali apa ini? Orang ini nggak jelas apa ya dapat orderan. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Gini nih rezim buat ngaminin kepentingan partai ya sekoalisi aja yang sudah tunduk masih mau dicekcokin ya, direcokin. Golkar kayak macam ya ompung ya, nggak sekuat dulu. Dunia politik negeri ini ya makin lemah, nggak ada figur kuat di dalamnya. Hanya mengandalkan histori sebagai parpol ya besar nomor 1 di Indonesia. Tapi saya rasa perkembangan dari Partai Golkar itu sangat membaik hari ini begitu ya. Walaupun atau segelintir orang yang kemudian tidak suka misalnya harus melakukan munaslup dan sebagainya kan ada sesuatu kok aneh begitu ya kan, kira-kira seperti itu begitu. Tidak ada hujan, tidak ada angin kok seperti itu begitu. Tapi kita lihat saja ya kinerja dari Pak Airlangga sebenarnya baik di situ begitu kan. Wajar kalau ada dorongan yang kemudian menjadi calon presiden begitu. Tapi perlu di garis bawahi menjadi calon presiden itu kan punya prestasi dan elektabilitas yang tinggi begitu kan. Kalau Pak Airlangga menjadi wakil, oke-oke aja lah di situ begitu. Ya gampang saja kalau ingin jadi wakil, gabunglah kepada partai PDIP, gabunglah kepada Prabowo begitu kan. Tetapi kalau kepada Anies Baswedan, apakah bisa? Bisa saja. Yang namanya politik itu kan dinamis. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Yoris ya menaslup untuk cari solusi turunnya elektabilitas Golkar ya. Kita bacakan dulu bagaimana yang sebenarnya begitu ya.
Politikus senior Partai Golkar Yoris Rewayai menyatakan bahwa musyawarah nasional luar biasa Munaslup yang menjadi jalan keluar untuk melahirkan solusi dan persoalan turunnya elektabilitas Partai Golkar menjelang pemilu di 2024. Wajar ada pro dan kontra turun di situ begitu. Kalau kita berpatokan pada survei ya gimana begitu kan ya. Selain tidak haram ya, Munaslup juga bisa memungkinkan untuk melahirkan solusi-solusi strategis jangka pendek yang boleh jadi sulit lahir dalam situasi kepentingan kepemimpinan Airlangga, katanya dalam keterangan tertulis. Munaslup, kata dia, bahkan dianggap sebagai momentum ya mengevaluasi kerja Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang tidak cukup mampu mendongkrak keberadaan Partai Golkar. Yori juga menilai Munaslup lebih manfaat ketimbang mempertahankan kepemimpinan Airlangga. Dia khawatir ya pembiaran kondisi sekarang justru bakal ya terus membuat Partai Golkar terpuruk. Jadi kalau tidak ingin terpuruk, koalisilah dengan Anies Baswedan. Saya kira semakin naik di situ begitu ya. Atau kepada Pak Prabowo begitu. Bahkan ya Munaslup, kata dia, bahkan dianggap sebagai momentum ya. Yoris juga menilai Munaslup lebih bermanfaat ketimbang mempertahankan kepemimpinan Airlangga ya. Di sisi lain ya, Yoris ya berpandangan jika pihak-pihak yang menolak pelaksanaan Munaslup adalah mereka yang senang dengan kegagalan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Pak Airlangga. Jika tidak pihak yang menyatakan bahwa Partai Golkar saat ini sedang baik-baik saja, ya maka mungkin pernyataan tersebut muncul dari mereka yang senang dengan kegagalan-kegagalan yang terus berulang, ujarnya ya. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa Yoris kembali menekankan jika Munaslup ya bukan hal yang haram dilakukan partai politik atau parpol. Apalagi partai ya semodern Golkar ya, Munaslup justru sebagai peringatan bagi penguasa parpol bahwa kedaulatan sebuah partai berada di tangan anggotanya. Banyak yang kemudian ya mengkritik atau memberikan masukan kepada ketua umum partai, dan bahkan pasti ada undang-undangnya nanti begitu kan, jabatan ketua umum partai di situ begitu ya. Bahkan tetapi kalau menurut saya pribadi begitu kan, Partai Golkar hari ini kalau ingin menang gabunglah kepada Pak Anies Baswedan atau kepada Pak Prabowo begitu. Bahkan kendati demikian, Yoris mengamini ada sejumlah syarat pelaksanaan Munaslup seperti partai dalam keadaan terancam atau menghadapi ihwal kegentingan yang memaksa. Kemudian DPP Partai Golkar ya tidak melaksanakan amanat Munas sehingga organisasi tidak mampu menjalankan fungsinya Munaslup untuk membutuhkan legitimasi 2,3 dewan ya pimpinan daerah DPD provinsi daerah, bukti bahwa situasi tersebut dirasakan hingga pada tingkat terbawah. Namun dalam kondisi suara-suara yang enggan untuk terdengar, maka bisa dipastikan syarat konstitusinya tersebut hanya garang di atas kertas, tapi ya lumpuh dalam forum formal. Bahkan ya ini menjadi gimana begitu kan, menjadi tantangan besar ya. Bahkan kalau ada berita seperti ini, Partai Golkar semakin turun kalau menurut saya pribadi begitu ya. Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Demokrat Ridwan Hasyim mengamini adanya rapat internal di kediaman Agung Laksono ya dalam membahas sejumlah rekomendasi pemilu di 2024. Salah satu materi yang dibahas dalam rapat internal Dewan Pakar Partai Golkar itu antara lain terkait dengan keputusan musyawarah nasional ya Partai Golkar tahun 2019 yang memutuskan Airlangga Hartarto sebagai bakal capres. Jadi Munaslup ya dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain ya. Apakah yang lainnya? Saya nggak sebut namanya. Nah itu bisa juga katanya begitu ya. Ya kalau ngotot Pak Airlangga, kalau elektabilitasnya kecil kan sangat disayangkan sekali begitu ya. Harus didorong dengan yang lain. Bisa saja Yusuf Kala masuk lagi di situ begitu ya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Golkar ya Ladowicz ya Friedrich ya Paulus membantah soal kabar beberapa pihak yang mendesak agar Airlangga Hartarto dicopot lewat Munaslup ya. Bahkan Ladowicz ya menegaskan partainya ya solid hingga di 2024 dan saat ini Partai Golkar sedang fokus mempersiapkan pemilu di 2024. Kalau bicara Munaslup, saya pikir waduh kita jauh banget ya. Kita saat ini sudah fokus bagaimana Pilpres, Pileg, Pilkada kita disisihkan ya. Nanti setelah Pileg dengan Pilpres bagaimana kita bicara Munaslup, katanya begitu ya. Jadi inilah politik kita, ada pro dan kontra. Tapi saya rasa dengan adanya Munaslup itu sebagai evaluasi sebenarnya baik-baik aja di situ begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honari Podcast Rakyat ini.